Oke, baiklah. Selamat datang pada sesi 3. Ya. Sesi 3 ini kita akan membahas mengenai pendekatan-pendekatan pengembangan sistem atau metode-metode atau teknik-teknik atau cara-cara dari sebuah sistem itu bagaimana berkembang, lahir, dipakai, dipelihara, dan diterapkan serta diulang lagi atau tidak dipakai lagi. Nah, itulah yang kita bahas pada sesi ini, ya. Rekan-rekan semuanya pasti sudah bekerja atau yang belum bekerja, tidak apa-apa. Bagi yang sudah bekerja, tapi kebanyakan sudah bekerja ya. Nah, seperti kita memakai Android, nah ya, atau iOS, nah itu adalah sebuah sistem. Nah, dia berkembang ya. Sekarang iOS itu sudah kalau nggak salah 17 ya. Android itu 14, iOS itu 17. Nah, dapat dibayangkan udah kita anggap aja lah 1 tahun satu, berarti sudah 14 tahun. Ini juga 17 kalau nggak salah ya, koreksi kalau saya salah. Nah, artinya dia dari lahir dulu ya 2011 atau 2010 sampai 2022 ini berkembang ya, tumbuh dan berkembang. Artinya apa? Eh, Kemampuan developernya, kemampuan engineer-nya terus berkembang, terus kebutuhan masyarakat, kemajuan teknologi juga terus berkembang ya. Tentunya butuh pengembangan. Nah, apa aja metode yang digunakan supaya Android ini tetap dibutuhkan, iOS ini tetap dipakai gitu ya. Tentu harus ada metode yang dilewatinya, dilaluinya sehingga masih bertahan. Nah, kita bandingkan dulu Nokia ya. Nokia gimana? Nokia itu adalah perusahaan pembuat HP juga ya. Dia juga membuat Symbian nama softwarenya, tapi sekarang gimana? Tidak sesuai dengan zaman ya. Artinya dia mati ya, layu sebelum berkembang. Nah, yang bertahan adalah orang yang selalu beradaptasi, selalu berinovasi seperti itu. Oke. Bagaimana Anda bekerja? Nah, Anda bekerja di mana ya? Misalnya ada yang bekerja di aparat nagari, ada di retail, ada di rumah sakit, ada di perusahaan swasta lainnya gitu ya. Minimal pasti menggunakan laporan keuangannya menggunakan spreadsheet. Nah, apa itu spreadsheet? Ya, ada namanya Excel ya, ada namanya WPS ya, macam-macam namanya ya. Ada lagi yang sekarang online ya menggunakan 365 ya. Ada lagi namanya Google Spreadsheet. Nah ya, jadi apa yang dibuat bawahan, atasan langsung tahu gitu ya, laporan keuangannya langsung tahu. Nah, seperti ada yang bekerja di nagari gitu ya, aplikasinya, softwarenya pasti dari dulu saat diterima, misalnya versi 1, versi 2, pasti ada pengembangan. Pasti ada tools-tools yang bertambah, menu-menu yang bertambah, tombol-tombol yang bertambah. Kenapa? Ya berarti ada pengembangan. Pasti ada hal-hal rinci yang perlu ditambahkan seperti itu. Ada hal yang eh, karena ada aturan baru seperti PPN pasti bertambah, PPH berubah tiap tahun gitu ya, persentasenya, rumusnya. Nah, itu perlu pengembangan ya. Setiap ada aturan baru berarti pasti ada coding baru, aturan baru, cara baru, tombol baru seperti itu ya. Itu adalah pendahuluan dari sesi 3 ini. Apa yang kita pelajari pada sesi ini ya, metode di sini ya, ada evolusioner, kemudian ada reusable, prototyping, OAD, dan teknologi yang berkembang sesuai dengan pendekatan-pendekatan yang akan kita bahas ini. Jadi ada 4 metode ya, seperti Android. Nah, metode apa yang digunakannya sehingga dia ada sampai 14. iOS. Nah, apa Microsoft Office ya, Office. Sekarang sudah ada Office 365 malah gitu ya. Nah, kenapa ada 365? Apa dasarnya ya? Tentu ada
alasannya, ada kebutuhan yang mendesak seperti apa, ya kita bahas. Nah, sekarang ya, zaman sekarang metode yang digunakan untuk pengembangan ada 6 ya. Mulai dari identifikasi. Nah, apa sih yang dibutuhkan? Berapa biayanya? Siapa user kita gitu ya. Seperti Android, oke. Atau iOS. Ini menyasar orang berduit gitu ya. Ini menyasar orang tidak berduit gitu ya, orang menengah. Berarti apa yang diidentifikasi dari sini? Ya banyak gitu ya. Daerah seperti mana penjualan di India berbeda dengan penjualan di Amerika. Berarti apa barang yang kita jual? Nah, seperti itu identifikasi dan seleksinya. Kemudian inisiasi ya. Kita putuskan ya setelah kita menjual ke India misalnya ya. Mobil di India pasti berbeda dengan mobil di Indonesia. Karena apa? Ya, kebutuhannya berbeda, cuacanya berbeda, dan sebagainya. Kemudian setelah diinisiasi, diputuskan, kemudian dibuat perencanaan proyek, berapa anggarannya, gitu ya. Kemudian dianalisis lagi, ya. Ya, analisis berarti lihat angka yang kita rencanakan dengan di lapangan, ya. Kita buat A, nah kita buat kuesioner, kita buat pertanyaan-pertanyaan lain. Apa yang dibutuhkan, gitu ya. Kemudian apa? Setelah itu desain logis, implementasi, dan sebagainya. Kemudian tampilannya. Setelah itu implementasi ya. Setelah mobil itu dibuat, maka diimplementasikan di jalan seperti apa, tabrakan gimana, kalau ada kerusakan gimana, ada bocor ban gimana ya, diimplementasikan ya. Berarti sudah dipakai. Karena di sini sudah dibuat desainnya, dokumen-dokumennya apa, listrik gimana, manualnya seperti apa gitu ya. Manual book seperti apa dan dikerjakan, diterapkan. Kemudian pemeliharaan lagi gitu ya. Nah, setelah dipakai tentu dipelihara dan sebagainya, dirawat dan sebagainya ya. Dan kemudian ya berkembang terus ya, ada versi 1, versi 2 mobil itu gitu ya. Itu juga iOS, Android sampai 2024 ini, baik itu softwarenya, baik itu hardwarenya seperti itu. Dan kemudian seperti kita lihat lagi, maka kalau 2024 sudah selesai, maka akan lagi timbul 2025. Nah, 2025 gimana caranya lagi? Ya, berarti nomor 1 lagi digunakan, nomor 2 lagi dilewati sampai nomor 6. Nah, ini kalau klasik ya. Nah, klasik seperti apa? Ya, kalau ini ada 6. Nah, di sini ada 4 saja. Ya. Kenapa ada 4? Ya, kalau dulu itu berbeda dengan sekarang ya. Karena dengan analisis langsung didesain, implementasi dan dipelihara. Kemudian dibuat lagi seperti awal. Oke. Itu beda yang rumit. Nah, rumit sama sekarang lebih rumit ya. Karena kenapa? Karena kebutuhan ya, keinginan orang itu bermacam-macam. Nah, jadi untuk mengakomodirnya, mengidentifikasinya perlu tahapan-tahapan yang lebih rumit lagi daripada yang klasik. Nah, ini klasik ini seperti ada Windows X namanya Windows Star ya. Atau dulu zaman-zaman 90 ya. Nah, ini yang dilewati dalam membuat sebuah pengembangan sistem. Nah, di sesi ini kita akan membahas yang mana ya? Kita akan lebih membahas kepada klasik. Nah, SDLC yang modern gimana Pak? Yang akan kita bahas setelah kita mengetahui apa itu klasiknya. Saya jelaskan dulu klasik seperti apa, baru kita yang sekarang. Nah, sekarang itu SDLC yang modern. Okay. Kalau waktu klasik ya, tidak fleksibel. Karena kenapa? Kalau rusak misalnya iOS 14 ya, kalau ada bug atau ada kerusakan, maka dia harus di-delete semuanya. Ya, tidak bisa diupdate atau tidak bisa perbaikan. Tapi kalau sekarang
14 itu ada tegang, ada hang gitu ya. Berarti cukup untuk konsumen update aja tekan gitu ya. Tidak perlu di delete 14-nya gitu ya. Nah, itu yang SDLC klasik. Nah, sulit respon perubahan. Nah, memang benar ya. Karena harus delete ya. Nah, kemudian semua prasyarat harus dipahami dengan baik. Ya, jadi kata kuncinya adalah persyaratan dan prasyarat. Nah, itu adalah hal yang berbeda. Walaupun kata dasarnya syarat, ya, hal berbeda. Nah, itu kata kunci yang kita bahas pada sesi ini. Apa itu prasyarat? Nah, misalnya apa ya? Syarat gitu ya. Syaratnya harus dipenuhi. Misalnya untuk tangga kedua harus melewati tangga 1. Untuk tangga ketiga harus melewati tangga 2. Tapi kalau yang modern tidak perlu. Dari tangga 1 langsung ke angka 3 bisa? Tidak bisa. Karena cukup memberikan patch ya. Patch update saja. Tanpa perlu delete 14-nya ini. Ya, iOS 14 ini. Oke, kita fokus ke mana? Ya, di sesi ini kita akan fokus kepada analisis dan desain saja. Ya, kode ini dan testing ini akan dibahas nanti ya. Pada SDLC modern kita akan belajar kode dan bagaimana tes itu ya. Kemudian ada model lain ya, selain klasik ada model lain SDLC itu. Nah, model lain yang klasik itu selain SDLC modern adalah yang saya bilang tadi di awal, evolusioner, reusable, prototyping, dan metode pengembangan berorientasi objek. Ya. Jadi kita bahas satu persatu. Evolusioner. Nah, apa evolusioner? Apa itu pengembangan evolusioner? Nah, garisnya seperti ini. Ide pada metode evolusioner ini adalah mempersiapkan sistem awal ya. Sistem awal itu hidupnya, dipakainya ya, dan sebagainya gitu ya. Harus menggunakan prasyarat dan persyaratan. Misalnya untuk copy paste, untuk memprint. Kalau dulu nih ya, memprint saja. Kalau sekarang kan tekan lambang print ya. Nah, tekan. Kalau dulu nggak, harus pakai kontrol plus print. Nah, seperti itu ya. Karena dulu tampilan itu hitam putih saja. Ya. Nah, itulah evolusioner ya. Kenapa evolusioner? Karena dia merubah ya, yang tadinya ketik menjadi software ya. Mesin ketik menjadi terkomputerisasi. Makanya evolusioner namanya ya. Ini contohnya, ini teorinya bisa dibaca aja. Pasti contohnya yaitu ya, dari mesin ketik menjadi mesin software ya. Windows Star namanya. Oke, ini tahun 90-an ini ya. Nah, kelebihannya adalah lebih efektif dari SDLC klasik ya. Lebih adaptif ya. Terus kurangannya apa? Kurang visibilitas proses ya. Banyaknya biaya karena banyak versi ya. Karena kalau ada salah, misalnya salah 1, berarti dibuat versi beta, kemudian versi 3. Nah, setiap ada kesalahan bukan memperbaiki 1 ini, tapi langsung di delete, langsung kedua. Kemudian yang bisa menggunakan ya orang-orang yang dilatih, ya orang-orang yang mumpuni, yang berpengalaman seperti itu. Oke. Kemudian model apa yang bagus lagi untuk anggaplah kita membuat sistem baru, ya. Misal kita membuat Nokia lebih hidup lagi gitu ya. Nokia biar bisa hidup lagi. Metode ini bisa dipakai enggak? Oke, ini kelebihannya. Kemudian agar Nokia ini bisa bagus lagi kita pakai yang kedua ya, reusable. Nah, ide awalnya gimana ya? Jadi sistem yang lama misalnya Nokia pakai sistem Symbian versi 1 gitu ya. Nah, kalau tadi kan dibuat versi 2, versi 3. Ini enggak, versi 1 berarti 1.1. 1.2, 1.3. Nah, sampai ini habis berarti baru 2.1,
2.2 versinya ya. Bukan langsung mendelete satu ini. Satu adalah hal yang dasarnya ya, fundamentalnya ya. Sistem dasar. Jadi tidak perlu dirombak besar-besaran. Misalnya klien 1 ya, bank konvensional ya. Jadi dia mau misalnya bank apa ya? Bank apa konvensional, BS Mandiri ya. Nah, awalnya Mandiri nih ya. Dia menjadi syariah. Berarti apa yang dirubah? Ya. Mandiri tetap, ATM-nya tetap. Berarti logonya aja dirubah gitu ya. Sistemnya berarti hanya penambahan saja gitu ya. Dulunya tidak ada bunga, dulunya tidak ada bunga, awalnya ada bunga, berarti sekarang murabah gitu ya. Kemudian ada lagi bank syariah ini berubah jadi bank digital. Yang tadinya ada secara fisik, sekarang digital, tidak ada karyawannya, yang ada itu developernya saja, karyawannya terpusat di Jakarta atau di mana gitu ya. Bank digital itu ada nampak kantornya, ada nampak karyawan, enggak kan gitu ya. Bisa dibaca aja. Kemudian metode prototyping ya, prototype contoh ya. Atau apa itu prototype? Itu proses berulang dari pengembangan sistem. Nah, seperti mobil ini ya, mobil ini prototype ya, masih model ya. Masih sebuah konsep yang artinya gambar ya, belum ada mesinnya ya, tapi sudah dibuat apa menu yang ada di sana, terus rodanya seperti apa, kacanya seperti apa ya. Nah, bisa ditabrakkan, bisa dipakai orang-orang massal, tapi belum untuk dijual, masih sekadar prototipe ya. Karena kita perlu kerjasama orang lain, kerjasama dari analis sistem itu, dari pengguna itu apa sih butuhnya gitu ya, sebelum dijual, sebelum dikembangkan sistem, sebelum dijual software, dijual hardware-nya itu ya. Nah, kemudian jenis aplikasi untuk prototyping ini namanya RAD ya, Rapid Application Development. Karena apa yang kita buat itu bisa dipakai tapi belum bisa digunakan untuk dijual ya, seperti itu. Nah, ini juga membantu, kelebihannya adalah membantu perbaikan dari penggunaan SDLC klasik. Nah, SDLC adalah siklus pengembangan sistem ya. Nah, ini bisa di-download linknya ya. Ini kelemahannya. Jadi kalau kekurangannya berarti metode yang SDLC tadi ada 6 ya, secara modern. Ya jadi 5 mungkin, jadi 3 karena dari 1 bisa loncat ke 3, bisa loncat ke 6 langsung. Nah, seperti itu ya. Apakah itu kelemahan? Ya, berarti dia secara teoritis memutus atau mengurangi salah satu siklus ya. Secara teoritis ya berarti ada yang ditabraknya teorinya gitu. Tapi nggak apa-apa karena lebih cepat nih. Bisa dibaca aja. Oke, berbasis objek. Nah, sekarang tadi bisa nggak berbasis objek? Bisa ya. Nah, jadi metode, misalnya kita metode, maksudnya saya ulang, saya tekankan lagi ya. Misalnya saya main bola gitu ya. Nah, teknik untuk menggolkan ke gawang itu pakai apa? Pakai kaki, pakai kepala, gitu ya. Secara tim atau individual. Nah, itu banyak cara untuk membuat bola itu gol. Itu juga untuk membuat iOS, Android, gitu ya. Bisa dipakai itu banyak cara digunakan, ya. Bisa menggunakan metode evolusioner tadi, gitu ya. Reusable, apa lagi? Prototyping. Nah sekarang tujuan, bukan tujuan, metode lagi, metode apa lagi ya? Metode berbasis objek ya. Jadi misalnya kita ingin simpan ya, kita tinggal memilih logo simpan, kita pindahkan ke objek sebelah kiri, sebelah kanan gitu ya, nanti saya contohkan. Ini dia secara teoritis seperti ini. Oke, bisa contohkan prakteknya.
Nah, teknologi pengembangan sistem. Ya. Nah, teknologi apa yang digunakan dalam membuat sistem codingnya itu? Namanya aplikasinya Rational ROS. Kita download, langsung kita pakai. Gunanya untuk meningkatkan produktivitas yang tadinya lambat, sekarang lebih banyak. Kemudian komunikasikan lebih efektif bagi pengguna. Yang tadinya harus pakai ketik-ketik dulu baru bisa dipakai, sekarang nggak, langsung ketik tombol, langsung kita gunanya apa? Untuk save, open, dan sebagainya. Oke, saja. Saya contohkan bagaimana cara berbasis objek sekarang. Nah, kita buka Excel, ya. Kemudian Home. Nah, ada di sini Developer, ya. Kemudian ambil Visual Basic. Nah, akan tampil seperti ini, ya. Kita akan berbasis objek. Nah, ini dasar aja dulu ya. Ingin mengetahui apa sih teori-teori. Nah, teori kita adalah seperti jenjang yang akan kita jalani, maka kita berbasis objek sekarang metodenya. Nah, kita buka ini. Ya, ini tampilan untuk berbasis objek. Nah, ini tadi saya bilang tombol apa yang kita inginkan. Ya. Tombol textbook. Bisa seperti ini. Kemudian ini isian. Kemudian ini toggle. Ini nomor 1 ya. Berarti isilah nomor, bukan nomor. Isilah seperti ini. Nah, isilah kota ini dengan nama rekan-rekan semuanya gitu ya. Maka berbasis objeknya seperti ini. Ya. Isi di sini dengan nama Aga misalnya. Nah, kan tambah atau toggle button. Nah, di sini. Seharusnya kita ganti dengan simpan. Nah, ini codingnya ya. Blocknya tadi. Kita ulang lagi. Simpan. Inilah objek-objek yang kita pindahkan untuk membuat sebuah aplikasi sederhana gitu ya. Kita run. Seperti ini dia. Kita jalankan namanya Aga gitu ya. Kita simpan. Seperti itu. Itulah hal dasar dari teknik di sesi 3 ini yang kita pelajari. Apa sih mata kuliah ini seperti ini? Tapi secara umum kita bukan sebagai orang coding ya. Tapi kita tahu bagaimana sulitnya, rumitnya, detailnya dalam pembuatan sebuah sistem. Nah, kita harus tahu. Tapi kita tidak mendetail ya. Itu khusus orang komputer yang melakukannya. Oke, itu saja gambaran sesi ini. Silakan dibaca dan dilihat video lainnya agar bermanfaat ilmunya. Jadi persiapan untuk ujian ya, sudah sesi 3 berarti ada 3 sesi lagi untuk menghadapi ujian. Oke, sampai